Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azhar Anas yang menyinggung soal penuntasan honorer dan rekrutmen aparatur sipil negara setahun 4 kali. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa hal ini muncul setahun 4 kali karena sebelumnya sudah dibicarakan dan sudah disampaikan langsung oleh Menpan RB bahwa ke depan perekrutan honorer menjadi aparatur sipil negara atau pengadaan CASN mulai tahun depan, tahun 2024, dilaksanakan per 3 bulan. Ada apa dengan itu Bapak Ibu? Tentunya ada tujuan pemerintah. Nah, bila hal tersebut diterapkan di tahun 2024, berarti itu adalah sifatnya mewujudkan komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI yang menuntaskan honorer di tahun 2024. Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Badung memuat satu informasi penting terkait dengan pernyataan Menpan RB untuk rekrutmen honorer atau merekrut CSN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdul Azhar Anas menyampaikan pernyataan terbaru terkait perubahan pola rekrutmen aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K. Menteri PAN RB Abdul Azhar Anas menjelaskan pihaknya merancang adanya proses rekrutmen ASN tiap 3 bulan sekali. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, apabila tiap 3 bulan sekali berarti hitungannya 4 kali dalam 1 tahun. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya di mana perekrutan PNS dan P3K dilakukan 1 sampai 2 tahun sekali. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN jadi ke depan rekrutmen tidak ritual 2 atau 1 tahunan karena tiap 3 bulan akan ada rekrutmen aparatur sipil negara, kata Menteri Abdullah Azhar Anas saat membuka RB Experience 2023 di Kabupaten Bandung, Bali pada hari Selasa 5 Desember 2023. Dijelaskan bahwa jarak yang singkat dari setiap rekrutmen aparatur sipil negara mengacu pada 7 agenda reformasi dan transformasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mas Anas selaku Menpan RB mencontohkan kondisi sebelumnya, yaitu misalnya Januari dilakukan pensiun dan 2 tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN, maka yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer. Ada apa dengan ini? Karena para pensiunan ASN yang pensiun itu diposisikan, digantikan oleh para honorer yang sudah kian ada, sehingga bisa muncul satu program dan rencana pemerintah bahwa perekrutan ASN di tahun depan dan tahun seterusnya bisa setiap 3 bulan sekali, yang dalam arti 4 kali dalam 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya itu adalah satu hal yang mengembirakan seluruh honorer apabila mulai diterapkan di tahun 2024 tahun depan, karena memang dengan program seperti ini maka bisa dinyatakan honorer di tahun 2024 itu
segera tuntas. Jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun. Kita dalam arti pemerintah akan rekrut 3 bulan sekali. Kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian atau lembaga. Sehingga yang kosong tidak diisi oleh honorer, tapi langsung menjadi aparatur sipil negara, ujar Menteri Anas selaku Menpan RB. Meski terhitung rutin, perekrutan aparatur sipil negara ke depan jumlahnya tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan. Sebagai contoh, dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan jika terdapat 600 orang yang pensiun, maka hanya 200 untuk yang diterima karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi. Perubahan tersebut, kata Anas selaku Menpan RB, juga menjadi upaya Kementerian Pan RB menata tenaga honorer non-ASN karena hingga Desember 2024 mereka ditarget menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi. Jadi, suatu hal yang wajar kalau perekrutan honorer atau pengadaan ASN mulai tahun depan sampai 4 kali dalam 1 tahun demi menuntaskan para honorer yang jumlahnya 2,3 juta dan hal ini dinyatakan tidak akan ditambah lagi. Lebih lanjut, Menteri Anas menjelaskan bahwa pemerintah akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon 2 dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai 8 triliun rupiah. Mengenai formasi guru, kemudian nakes atau tenaga kesehatan digital. Mulai tahun 2024 nantinya, Kementerian Pan RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru, di mana mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi, namun terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif, bukan tenaga teknis. Kita sudah petakan mana yang positif growth dan juga yang zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui, karena yang diminta perawat, tetapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Yang masih positif tenaga guru, dosen sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital, jelas Anas. Berkaca dari undang-undang terbaru, maka akan banyak terobosan, termasuk kesempatan ASN untuk lebih lincah, seperti misalnya seseorang dapat menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu, sehingga tidak melulu mengikuti diklat. Jadi rekrutmen ASN 2024 nantinya kita akan konsultasi dulu dengan Bapak Presiden. Tetapi bulan kemarin kami telah menyampaikan bahwa ada banyak fresh graduate yang bisa mengisi posisi-posisi dalam rangka percepatan transformasi birokrasi, salah satunya adalah talenta-talenta digital dan akuntan, tutur Menteri Pan RB. Demikian informasinya, kiranya program pengangkatan honorer atau rekrutmen ASN mulai tahun 2024 4 kali dalam 1 tahun, dalam arti setiap 3 bulan diadakan. Semoga semua honorer di negeri ini tuntas diangkat menjadi ASN P3K. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.